Baik, saya akan bacakan kesaksian dari Malaysia, yaitu Bebeng. Shalom Papi Lukas, hari ini dengan sukacita saya ingin membayar harga dengan membuat kesaksian kebaikan Bapak Yahweh dan pertolongannya dalam hidup saya. Beberapa bulan yang lalu, saya pernah mohon sokongan doa dari Papi untuk keluarga kecil saya agar dilindungi dari orang-orang yang jahat. Oleh sebab saya tinggal dengan biras. Biras ini bahasa Malaysia artinya adalah istri ipar, ya, istri kepada ipar. Saya tinggal dengan biras saya. Biras saya itu sangat jahat terhadap saya. Apapun dia akan coba untuk menyakitkan hati saya. Dia selalu berusaha untuk mengontrol hidup kami di rumah. Sehingga untuk masak di dapur saja, saya susah. Saya terpaksa akur dan membeli alat dapur elektronik untuk memasak di dalam bilik. Dia selalu video call dengan keluarganya untuk sengaja nyinyir dan menghakimi saya. Dia juga tahu saya tidak makan babi, lalu sengaja selalu masak babi di rumah. Dan bila saya menidurkan anak-anak saya, dia akan pasang lagu dengan sangat kuat, sehingga anak-anak saya terbangun. Dia selalu memindahkan barang-barang saya tanpa minta kebenaran. Apabila saya membeli barang-barang yang baru, dia pasti akan sangat marah dengan saya dan akan membuat masalah baru yang menyusahkan saya. Saya terlalu tertekan dengan tindakan dia, tindakan yang dia lakukan terhadap saya. Dan itu dilakukan setiap hari. Sehingga pernah sekali saya rasa terlalu stres sehingga saya ingin terjun dari jendela rumah. Terlalu banyak kejahatan yang dia lakukan terhadap saya. Tidak dapat saya tulis satu persatu. Hal yang paling menyakitkan bagi saya, apabila dia melakukan kejahatan terhadap saya, lalu dia menyanyikan lagu rohani dan memasang lagu yang memanggil nama berhala. Itu sangat mengganggu saya. Dan saya selalu menangis dan memohon ampun sama Tuhan, sebab selalu terdengar nama berhala di telinga saya. Apabila dia keluar dari rumah, saya ambil kesempatan untuk melakukan firman Tuhan yang Papi Lukas ajarkan. Saya Shema Israel, lalu membuat ucapan besar sambil mop atau ngepel lantai. Apa yang saya ucapkan adalah, rumah ini adalah milik anak-anak Bapak Yahweh. Dan rumah ini tempat nama Bapak Yahweh dipermuliakan. Siapa saja yang memanggil nama berhala akan diusir dari rumah ini. Dan siapa saja yang melakukan kejahatan terhadap anak-anak Bapak Yahweh akan disingkirkan dari rumah ini. Setengah tahun saya melakukan hal yang sama. Semakin hari dia semakin jahat terhadap saya. Dan saya berpikir, inilah saat saya mempraktekkan firman Tuhan yang Papi Lukas sudah ajarkan. Inilah saatnya saya melihat apakah benar dan berkesan apa yang Papi sudah ajarkan di streaming. Saya benar-benar berserah kepada Tuhan 100%, karena saya betul-betul tidak kuat lagi. Saya selalu melihat orang lain menerima pertolongan dari Tuhan. Ini saatnya saya ingin lihat pertolongan Tuhan terhadap diri saya. Setiap malam jam 12 tengah malam, saya akan berdoa melihat langit
Dan setiap jam 3 pagi saya akan bangun untuk membuat ucapan besar. Setiap bangun pagi jam 5 saya akan ucapkan hal yang sama dan menulis dalam buku semua hal yang saya inginkan. Dan benar-benar terjadi dalam hidup saya. Pertolongan Tuhan itu sangat di luar logika. Hanya saya ucapkan 3 kali saja setiap hari, benar-benar terjadi. Saya ucapkan, terima kasih Bapak Yahweh, Garong dan Andi sudah keluar dari rumah ini. Dan sekarang mereka benar-benar keluar dari rumah ini. Saya sangat bersyukur kepada Bapak Yahweh. Saya juga membuat ucapan besar untuk bisnis saya, dan itu juga terjadi. Hanya perlu beberapa hari saja, bisnis saya berkembang dan terus berkembang. Saya menerima banyak tempahan. Satu hal yang membuat saya bersyukur, semakin orang jahat terhadap saya, semakin saya dekat dengan Bapa Yahweh dan dapat mempraktekkan segala firman-Nya. Dan saya tidak pernah ada rasa benci terhadap biras saya. Ini sesuatu hal yang baru saya dapat rasakan dan pelajari. Bagaimana rasa bila kita mengasihi musuh? Sangat luar biasa perasaan itu. Saya menangis karena saya sudah belajar bagaimana mengasihi dan mengampuni orang yang jahat terhadap kita dan mendoakan mereka. Terima kasih Papi Lukas. Untuk firman yang Papi Lukas selalu ajarkan benar-benar nyata. Saya yakin dan percaya banyak orang merasakan hal yang sama. Tapi bila firman Tuhan itu dilakukan benar-benar dan tulus, pasti Tuhan campur tangan. Terima kasih Papi, terima kasih untuk semua firman Tuhan yang Papi ajarkan. Saya percaya Bapak Yahweh pasti memberkati kehidupan Papi Lukas dan keluarga dengan luar biasa. Amin. Bapak Yahweh memberkati. Nah, itu adalah kesaksian yang pertama. Sekarang kesaksian yang kedua dari Bapak Misael di Kalimantan. Shalom Papi, saya mau melanjutkan kesaksian saya tahun lalu tentang Law of Attraction 55x5. Awal ceritanya seperti berikut. Setelah lulus SMK otomotif, anak saya yang bernama Yosua dapat kerja sebagai supir truk. Basic gajinya 1 juta rupiah per bulan. Selebihnya dihitung rate-ratean. Terkadang per bulannya hanya 1,7 juta rupiah sebulan. Karena setelah lulus sekolah, rasanya terima gaji segitu sudah sangat bersyukur. Lalu anak saya ingin punya motor fiction. Setelah menabung, akhirnya Bapak Yahweh memberkati dapat motor yang limited edition. Nah, saudara bisa lihat motornya itu ya. Masih sangat mulus. Tak lama berikutnya, motor itu mau ditukar cc-nya yang lebih tinggi. Namun, saya bilang, meski kamu punya motor cc-nya besar atau moge, toh kamu masih bisa kehujanan. Lebih baik kumpulkan uangmu lagi untuk membeli mobil. Amin. Jawab Yosua. Maka saya tulis Loa 55x5 supaya anak saya bisa beli mobil. Setelah selesai tulis Loa selama 5 malam, hari-hari berikutnya bosnya Yosua beli truk roda 10 dan salah satunya dipercayakan kepada Yosua, dan basic gaji anak saya dinaikkan menjadi 3 juta. Dan setiap bulannya gaji anak saya 10 juta sampai kadang dapat 22 juta. Maka tahun berikutnya diberkati benar-benar bisa membeli mobil.
Dan berikut foto motor dan mobilnya saat serah terima surat-suratnya tanggal 11 Juni 4 hari yang lalu. Haleluya. Nah, ini adalah kesaksiannya Bapak Ibu, bahwa mempraktekkan hukum Loa itu tidak pernah ada gagalnya. Hanya masalah waktu saja. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang saat ini mengikuti streaming kami dan sudah mempraktekkan hukum law of attraction atau hukum daya tarik menarik dan belum mendapatkan. Sekali lagi saya tekankan, kalau saudara sudah menulis 55 kali 5, jangan pernah sekali-kali di pikiran bilang kok belum ya, itu nggak boleh saudara. Karena kalau saudara ngomong begitu, pikiran dan hati itu jadi tidak koheren. Koheren itu sinkron ya, sama antara pikiran dan hati. Karena kita kan menulisnya terima kasih Bapak Yahweh saya sudah. Lah kok di pikiran bilang belum? Harusnya pikiran juga berkata sudah. Ya, jadi mungkin ada di antara kita atau Bapak Ibu sekalian yang seolah-olah belum, itu mereka sedang bergerak saudara. Sedang bergerak. Dan juga ada penghambat lain yang perlu saya tekankan, yaitu hindari kemarahan, hindari kebencian, caci maki, umpat, dan energi-energi negatif lainnya.